Halo semua, perkenalkan nama saya Imade Angga Wahyu Darmawan dengan NIM akhiran 122 semester 5. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang logika fuzi. Logika fuzi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Secara umum, sistem fuzi sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Jadi, logika fuzi memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Berbeda dengan logika digital yang hanya memiliki dua nilai, 1 atau 0. Logika fuzi digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa linguistik. Jadi, logika fuzi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Mempunyai nilai kontinu, fuzi dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Dalam logika fuzi, ada beberapa cara kerja. Dalam sistem kontrol logika fuzi, terdapat beberapa tahapan operasional meliputi yang pertama, fusifikasi, yang kedua, inferensi, yang ketiga, defusifikasi. Fusifikasi adalah fase pertama dari perhitungan fusifikasi, yaitu mengubah masukan-masukan yang nilai kebenarannya bersifat pasti ke dalam bentuk fuzi input yang berupa tingkat keanggotaan atau tingkat kebenaran. Yang kedua, inferensi, melakukan penalaran menggunakan fuzi input dan fuzi rules yang telah ditentukan sehingga menghasilkan fuzi output nantinya. Yang ketiga yaitu defusifikasi, yang berfungsi nantinya untuk mengubah fuzi output menjadi nilai tegas berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Defusifikasi ini merupakan metode yang penting dalam pemodelan sistem fuzi. Dalam logika fuzi terdapat beberapa metode, salah satunya ialah metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan monoton. Jadi, nantinya sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alpha predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Dalam metode Tsukamoto, terdapat beberapa tahapan dalam melakukan perhitungan nantinya. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzi. Yang kedua, fusifikasi. Yang ketiga, pembentukan basis pengetahuan fuzi. Yang keempat, implikasi dengan fungsi min untuk mendapatkan nilai alpha predikat pada tiap-tiap rule. Yang kelima, defusifikasi menggunakan metode rata-rata. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzi, yaitu variabel input maupun output dibagi satu atau lebih himpunan fuzi. Pada tahap fusifikasi, nantinya menentukan derajat keanggotaan variabel input. Pada tahap pembentukan basis pengetahuan fuzi, nanti rules yang akan digunakan akan berbentuk dalam if-then. Yang keempat, saat implikasi dengan fungsi min untuk mendapatkan nilai alpha predikat tiap-tiap rule. Kemudian nantinya masing nilai alpha predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas atau crisp menggunakan masing-masing rule yang tadi. Pada defusifikasi terdapat beberapa rumus atau tepatnya satu rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, akan diberikan studi kasus yang nantinya akan diselesaikan dengan metode Tsukamoto. Studi kasus tersebut ialah suatu tempat usaha yang bergerak di bidang pembuatan minuman berbahan dasar buah jeruk baru saja membeli sebuah blender terbaru otomatis berbasis fuzi, di mana blender tersebut dapat mengatur kecepatan putar mesin berdasarkan banyaknya buah dan tingkat kehalusan dari tekstur buah tersebut. Spesifikasinya sebagai berikut. Kecepatan putar blender tersebut minimal 100 rpm dan dikategorikan lambat, dan maksimal 150 rpm yang dikategorikan cepat. Minimal banyaknya buah yang dapat dimasukkan ke dalam blender tersebut adalah 1 dan maksimal banyaknya buah yang dapat dimasukkan ke dalam blender tersebut adalah 10. Tingkat kehalusan akan dikatakan rendah jika bernilai kurang dari 10. Tingkat kehalusan akan dikatakan sedang jika
tingkat kehalusan bernilai 10 sampai 22. Sedangkan tingkat kehalusan akan dikatakan tinggi jika bernilai lebih dari 22. Berdasarkan berbagai pengujian yang telah dilakukan dengan blender tersebut, diperoleh aturan sebagai berikut. Rule 1, jika banyak buah minimal dan kehalusan rendah, maka kecepatan putar cepat. Jika banyak buah minimal dan kehalusan sedang, maka kecepatan putar lambat. Rule 3, jika banyak buah minimal dan kehalusan tinggi, maka kecepatan putar lambat. Rule 4, jika banyak buah maksimal dan kehalusan rendah, maka kecepatan putar cepat. Rules 5, jika banyak buah maksimal dan kehalusan sedang, maka kecepatan putar cepat. Rules 6, jika banyak buah maksimal dan kehalusan tinggi, maka kecepatan putar lambat. Pertanyaannya, berapa RPM kecepatan putar yang akan dihasilkan blender tersebut jika pada proses penghalusan buah tersebut ternyata banyak buahnya bernilai 8 dan tingkat kehalusannya bernilai 15. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan himpunan fuzi, yaitu variabel pertama banyaknya buah. Jika banyaknya buah lebih kecil dari 1, maka akan menghasilkan nilai 1. Jika banyak buah lebih besar dari 1 dan lebih kecil daripada 10, maka nilainya nanti ditentukan dengan menggunakan rumus 10 dikurangin X dibagi 10 dikurangi 1. Nilai 10 di sini diperoleh dari banyaknya maksimal buah yang dapat dimasukkan, dan nilai 1 ini diperoleh dari minimal buah yang dapat dimasukkan. Dan serta jika buah lebih besar dari 10, maka akan bernilai 0. Untuk banyak buah maksimal, jika banyak buah lebih kecil sama dengan 1, akan bernilai 0. Jika banyak buah lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 10, maka nilainya akan dapat ditentukan menggunakan rumus X dikurangi 1 dibagi 10 dikurangi 1. Jika banyak buahnya lebih sama dengan 10, maka nantinya akan bernilai 1. Selanjutnya, setelah mengetahui rumus tadi, kita akan menghitung derajat keanggotaan untuk banyak buah 8, sesuai dengan soal tadi. Banyak buah minimal yang diperlukan adalah 2/9 dengan menggunakan rumus tadi karena nilai 8 berada di antara 1 dan 10. Serta banyak buah maksimal setelah melalui perhitungan menghasilkan nilai 7/9 dengan menggunakan rumus X kurang 1/10 kurang 1 karena nilai 8 berada di antara nilai 1 dan nilai 10. Selanjutnya untuk variabel kedua, tingkat kehalusan. Jika tingkat kehalusannya lebih kecil daripada 10, maka akan menghasilkan nilai 1. Itu untuk tingkat kehalusan rendah. Dan jika tingkat kehalusan lebih besar daripada 10 dan lebih kecil daripada 16, nilai nantinya akan dapat ditentukan menggunakan rumus 16 dikurangin X dibagi 16 dikurangi 10. Nilai 16 di sini adalah nilai sedangnya dan nilai 10 di sini adalah nilai minimalnya. Jika tingkat kehalusan lebih besar daripada 16, maka tingkat kehalusan nantinya akan bernilai 0. Selanjutnya rumus untuk tingkat kehalusan sedang. Jika tingkat kehalusan lebih kecil daripada 10, maka bernilai 1. Jika tingkat kehalusan lebih besar daripada 10 dan lebih kecil daripada 16, maka nilainya dapat ditentukan dengan rumus X dikurangi 10 dibagi 16 dikurangi 10. Serta jika tingkat kehalusan lebih besar daripada 16 dan lebih kecil daripada 22, maka nilai nantinya akan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 22 dikurangin X dibagi 22 dikurang 15. Dan jika banyak buah lebih besar sama dengan 22, maka tingkat kehalusan nantinya akan bernilai 0. Selanjutnya, untuk tingkat kehalusan tinggi diperoleh aturan jika tingkat kehalusan lebih besar daripada 22, maka nanti tingkat kehalusan akan bernilai 1. Jika tingkat kehalusan berada lebih besar daripada 16 dan lebih kecil daripada 22, maka nilainya akan dapat ditentukan dengan rumus X dikurangi 16 dibagi 22 dikurangi 16. Dan jika tingkat kehalusan lebih besar daripada 16, akan bernilai 0. Kemudian setelah mengetahui rumus tadi, selanjutnya akan menghitung derajat keanggotaan untuk tingkat kehalusan yang bernilai 15. Karena tingkat kehalusan 15 berada di antara 10 dan 16, maka digunakan rumus tingkat kehalusan rendah yang menghasilkan nilai 1/6. Dan
Pada tingkat kehalusan sedang, nilai 15 berada di antara 10 dan 16, sehingga nilai yang dihasilkan adalah 5/5. Pada tingkat kehalusan tinggi, karena nilai 16 lebih kecil daripada 16, maka tingkat kehalusan bernilai 0. Untuk variabel ketiga kecepatan putar blender, aturannya adalah jika putaran lambat, jika nanti nilai Z lebih kecil daripada 100, maka akan bernilai 1. Tapi jika nilai Z bernilai lebih besar dari 100 dan lebih kecil daripada 150, nilainya akan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 150 dikurangi Z dibagi 150 dikurangi 100. Jika nilai Z nantinya lebih besar sama dengan 150, maka nilainya nanti akan bernilai 0. Pada aturan putaran cepat, jika Z lebih besar daripada 100, maka akan bernilai 0. Jika Z lebih besar daripada 100 dan lebih kecil daripada 150, maka nilainya akan dapat ditentukan dengan rumus Z dikurangi 100 dibagi 150 dikurangi 100. Jika nilai Z lebih besar daripada 150, maka nantinya akan bernilai 1. Selanjutnya adalah tahap inferensi. Untuk rule 1, jika banyak buah minimal dan kehalusan rendah, maka kecepatan putar cepat. Karena nilai derajat keanggotaan pada banyak buah minimal adalah 2/9 dan nilai derajat keanggotaan pada kehalusan rendah adalah 1/6, yang diambil adalah nilai terendahnya. Jadi yang diambil nilai 1/6. Perhatikan diagram di bawahnya. Karena nilai 1/6 berada di antara 100 dan 150, sehingga rumus yang dipakai adalah Z1 dikurang 100 dibagi 150/100. Jadi tinggal dikali silang aja. 1 dikali 150/100 sama dengan 6 dikali Z1 dikurang 100. Hasilnya untuk Z1 adalah 650/6. Untuk R2, jika banyak buah minimal dan kehalusan sedang, maka kecepatan putar lambat. Untuk nilai derajat keanggotaan pada banyak buah minimal adalah 2/9 dan nilai derajat keanggotaan pada kehalusan sedang adalah 5/5, sehingga nilai yang diambil adalah nilai minimal, yaitu 2/9. Lihat lagi diagram di bawahnya. Nilai 2/9 berada di antara 100 dan 150, sehingga rumus yang dipakai adalah 150 dikurang Z2 dibagi 150/100. Tinggal dikali silang lagi, yaitu 2 dikali 150/100 sama dengan 9 dikali 150 dikurang Z2. Sehingga hasil yang diperoleh untuk Z2 adalah 1250/9. Untuk rules yang ketiga, jika banyak buah minimal dan kehalusan tinggi, maka kecepatan putar lambat. Untuk alfa predikat 3, karena derajat keanggotaan untuk banyak buah minimal adalah 2/9 dan derajat keanggotaan untuk kehalusan tinggi adalah 0, maka nilai yang diambil adalah 0 karena 0 adalah nilai minimal. Lihat lagi grafik yang ada di bawahnya. Karena nilai 0 berada di antara 100 dan 150, rumus yang dipakai 150 dikurangi Z3 dibagi 150 dikurang 100. Sama dengan nilai Z3 yang dihasilkan adalah 150. Untuk rules yang keempat, jika banyak buah maksimal dan kehalusan rendah, maka kecepatan putar cepat. Karena derajat keanggotaan untuk banyak buah maksimal adalah 7/9 dan derajat keanggotaan untuk kehalusan rendah adalah 1/6, nilai yang diambil adalah nilai yang terkecil. Jadi yang diambil adalah 1/6 dan nilai 1/6 sesuai dengan grafik yang di bawahnya berada di antara 100 dan 150. Sehingga rumus yang dipakai Z4 dikurangi 100 dibagi 150 dikurangi 100. Tinggal dikali silang lagi, yaitu 1 dikali 150 dikurang 100 sama dengan 6 dikali Z4 dikurang 100. Jadi nilai Z4 yang didapatkan adalah 650/6. Untuk rules yang kelima, jika banyak buah maksimal dan kehalusan sedang, maka kecepatan putar cepat. Untuk alfa predikat kelima, karena derajat keanggotaan banyak buah maksimal adalah 7/9 dan derajat keanggotaan untuk kehalusan sedang adalah 5/5, nilai yang diambil adalah 7/9 karena itu adalah nilai minimal. Dan sesuai dengan grafik di bawahnya lagi, 7/9 berada di antara 100 dan 150.
Sehingga rumus yang dipakai adalah Z5 dikurangi 100 dibagi 150 dikurangi 100. Dan selanjutnya tinggal dikali silang lagi sehingga Z5 yang didapat adalah 1250 per 9. Untuk yang terakhir, rules ke-6, yaitu jika banyak buah maksimal dan kehalusan tinggi, maka kecepatan putar lambat. Alpha predikat 6 sesuai dengan derajat keanggotaan untuk banyak buah maksimal yaitu 7 per 9. Dan derajat keanggotaan untuk kehalusan tinggi adalah 0. Sehingga rumus yang dipakai adalah 150 dikurangi Z6 dibagi 150 dikurangi 100. Sehingga nilai Z6 yang didapat adalah 150. Selanjutnya ke tahap defusifikasi. Rumusnya adalah alpha predikat 1 ditambah Z1 dikali Z1 ditambah alpha predikat 2 dikali Z2 sampai ditambah alpha predikat 6 dikali Z6 dibagi alpha predikat 1 ditambah alpha predikat 2 sampai dengan ditambah alpha predikat 6. Selanjutnya tinggal dimasukkan nilai-nilainya sehingga ketemu nilai 650 per 6 ditambah 2500 per 81 ditambah 0 ditambah 650 per 36 ditambah 8750 per 81 ditambah 0 dibagi 2 per 6 ditambah 9 per 9. Tinggal disamakan penyebutnya, maka menjadi 56.700 per 324 dibagi 24 per 18. Tinggal dikali aja antara 56.700 dikali dengan 18 sehingga menghasilkan 1.020.600 dan 324 dikali dengan 24 sehingga menghasilkan 7.776. Dan hasil bagi antara 1.020.600 dibagi dengan 7.776 adalah 131,25. Sehingga kesimpulan yang kita dapat adalah jika banyak buah jeruk adalah 8 buah dan tingkat kehalusan bernilai 15, maka RPM kecepatan putar yang dihasilkan oleh blender tersebut selama proses penghalusan adalah 131,25 RPM. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi. Terima kasih.